Selamat pagi di podcast Toko PJM. Apa kabar semuanya setelah lama vakum? Setelah lama kita nggak ketemu, kita ketemu lagi di podcast Toko PJM. Masih bersama dengan saya, Ana Pertiwi, dan hari ini ada tamu spesial khusus dari salah satu brand baja ringan yang cukup ternama. Kita langsung panggil aja kali ya, katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi, halo Mbak Sri, apa kabar? Iya, apa kabar? Selamat pagi untuk teman-teman Toko PJM. Di sini saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Jadi saya Sri dari Garuda Trust. Mungkin di sini mungkin 70% ya teman-teman Toko PJM belum mengenal apa sih itu Garuda Trust. Jadi Garuda Trust itu adalah brand atau merek dari rangka atap jaringan yang diproduksi oleh CV Area Jaya Mandiri. Jadi CV Area Jaya Mandiri ini adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang rangka atap Galvalum. Jadi CV Area Jaya Mandiri tepatnya sih berdiri pada tanggal 6 Januari 2014. Oke, ini kita udah ngulik nih, kita udah tahu tentang, ternyata ini adalah salah satu brand yang bernama Garuda Trust. Nggak asing juga ya buat di telinga kita, apa sih yang Garuda Trust ini? Terus apa sih sebenarnya brand Garuda sendiri yang ada dari CV Area Jaya Mandiri ini? Garuda Trust nih kalau boleh tahu sih banyak yang nggak tahu ya Mbak Sri ya. Garuda CV Area Jaya Mandiri ini memproduksi apa saja jenis-jenisnya Mbak Sri? Nah, untuk CV Area Jaya Mandiri ini banyak sekali ya. Jadi selain Garuda Trust, kita juga ada Garuda Tab, Garuda Deck, rangka partisi, dan aksesoris spring. Jadi ternyata banyak banget ya yang diproduksi sama si Garuda sendiri dari Area Jaya Mandiri. Selain kita uliknya satu-satu kali ya, biar kita juga kenal lebih dekat dengan brand Garuda. Kalau brand Garuda itu punya baja ringan dan belum banyak juga yang tahu tentang baja ringan nih Mbak Sri. Baja ringan itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, oke, menarik sekali ya. Jadi baja ringan itu adalah salah satu material yang digunakan untuk rangka atap bangunan. Jadi selain untuk rangka atap bangunan, itu banyak sekali ya kegunaannya baja ringan. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan untuk kanopi, bisa juga gunakan untuk meja, kursi. Masih banyak sekali kegunaan dari baja ringan itu. Tapi kegunaan utamanya itu adalah sebagai rangka atap bangunan, baik itu rumah pribadi, gedung, rumah sakit, dan sekolah. Oke nih, banyak ini ya yang dijelasin tadi, banyak yang dibangun untuk rangka atap-atapnya nih dari baja ringan. Gimana sih cara sebenarnya Mbak Sri untuk memilih baja ringan yang baik gitu? Atau kriteria SNI menurut ini juga, kan banyak yang nggak tahu juga nih Mbak Sri kan, banyak yang kayak apa sih sebenarnya itu baja ringan bagusnya dari mana, terus gimana cara milihnya? Kalau kayu kan sudah umum gitu. Jadi maksudnya di sini mungkin keunggulan dari baja ringan ya. Jadi kalau untuk keunggulan baja ringan itu sendiri, terutama dari brand kita Garuda Trust, yaitu pertama Garuda Trust itu anti rayap. Jadi kalau dibandingkan dengan kayu, kayu itu kan tidak tahan terhadap rayap ya. Jadi kalau dia udah kena rayap pasti dia rapuh. Jadi kalau baja ringan Garuda Trust ini kita anti rayap. Kemudian yang kedua, baja ringan Garuda Trust ini kita tahan terhadap karat. Jadi di sini saya tekankan ya teman-teman, jadi banyak sekali yang salah paham atau salah mengartikan anti karat dengan tahan terhadap karat. Jadi kalau anti karat itu artinya tidak akan berkarat. Sedangkan tahan karat itu, baja ringan itu memiliki umur tertentu, jadi tahan terhadap karat. Jadi kalau baja ringan ini memiliki umur 20 tahun tahan terhadap karat. Ada beberapa kandungan di dalam baja ringan itu yang membuatnya tahan terhadap karat. Jadi kandungannya itu 43% seng, 1,5% silikon, dan 55% aluminium.
Kandungan material inilah yang membuat baja ringan itu tahan terhadap karat. Kemudian Garuda Trust ini sendiri itu kita menawarkan garansi produk selama 20 tahun. Jadi garansi kualitas produk selama 20 tahun ya teman-teman. Garuda Trust ini juga sudah sesuai dengan standar SNI. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tentang mutu dan kualitasnya ya, karena kita sudah menerapkan SNI. Selain itu untuk ketersediaan stok, teman-teman di sini nggak usah khawatir stoknya ini kosong, stok ini kosong. Kita pastikan stok kita selalu tersedia. Nah, banyak juga di luar sana kompetitor A, B, C, dan D, merek A sampai Z, itu mereka bermain ketebalan. Kalau Garuda Trust sendiri dari kami, nggak usah khawatir ya teman-teman, kita tidak pernah bermain ketebalan. Karena kan di luar sana mungkin dengan kondisi sekarang yang harganya gila-gilaan, yang harganya hancur-hancuran di luar sana, itu mereka berani. Untuk ketebalan 070 mereka mengatakan 075. Jadi yang dirugikan siapa? Jadi yang dirugikan itu adalah pihak konsumen. Kita ya jadinya yang Iya. dirugikan ya, sebagai apa namanya, toko juga kadang toko sendiri juga gimana, orang-orang mintanya murah seperti itu ya Mbak Sri ya. Jadi Iya. kalau brand Garuda sendiri itu sudah pasti karena sudah ber-SNI juga. Jadi kalau bilangnya 075 itu benar-benar real 075, bukan lagi 070, 0 berapa yang dijual entah seperti itu ya, kurang lebih ya Mbak Iya, Sri karena ya. kan sekarang persaingannya dari harga ya. Mungkin kalau dari pihak konsumen yang awam atau yang nggak tahu ini ketebalannya ini gimana, mungkin ya dari pihak aplikatornya karena mungkin karena budget atau gimana ya mereka berani menggunakan ketebalannya yang lebih ini, tapi mereka mengatakan kepada pemilik rumah ketebalan 075. Padahal itu yang dirugikan itu adalah konsumen sendiri. Kalau kita Garuda Trust, kita tidak mau bermain ketebalan seperti itu, jadi kita real menggunakan ketebalan yang sesuai. Oke, jadi kalau Garuda Trust nggak usah khawatir ya, jadi ya apa namanya, sahabat toko PJM dimanapun kalian berada. Jadi kalau mau beli terus brandnya Garuda, udah pasti 075, ini bener-bener 075 nih. Ini kita ulik dari bajaringan dulu. Sebenarnya bajaringan tuh ada beberapa ukuran ya Mbak ya, maksudnya ketebalannya. Dan Garuda sendiri gimana, ada beberapa ukuran itu apa saja kira-kira yang ada di Garuda sendiri ya untuk ketebalannya? Kalau untuk bajaringan sendiri itu kita ada ketebalan dari 060 sampai 1 mili, itu untuk kanal C75 ya. Kemudian untuk kanal C80 kita ada satu ukuran saja yaitu 075. Terus untuk teman dari bajaringan ini kan ada rank. Jadi rank itu kita ada rank 30 ya. Rank 30 ada dua ketebalan, 040 dengan 045. Oke, jadi kita bicara tentang rangkanya sekarang pakai ranknya karena untuk menahan genteng ya ini ya. Hubungannya dengan atap, jadi untuk menahan genteng sendiri kita butuh rank. Tadi dijelasin oleh Mbak Sri kan ada dua ketebalan. Itu benar-benar real ya juga ya Mbak Sri, yang ketebalan itu benar-benar 045 dan 04 ya. Iya, kita selalu menggunakan ketebalan real, ketebalan asli. Jadi kita tidak berani menggunakan yang seharusnya rank 040, kita naikkan tingkatnya ke 045, kita tidak berani. Karena kita menjaga nama baik ya. Iya betul, menjaga kualitas juga ya. Karena kita bukan orang yang berbohong atas ketebalan itu sendiri kan Mbak Sri ya. Oke, setelah rangka atap nih, kita udah bicara tadi lumayan banyak tentang rangka atap. Nih sekarang untuk trim deck-nya atau atapnya sendiri Mbak Sri, ada beberapa ketebalan kah Mbak Sri kalau boleh tahu? Kalau trim deck itu Garuda Deck ya, brand kita namanya Garuda Deck. Jadi kita ada dua ketebalan. Yang pertama ketebalan 025, terus ketebalan 03. Jadi kita hanya ada dua ketebalan saja. Untuk panjangnya itu variasi ya, tergantung dari permintaan konsumen juga. Cuma kalau di lapangan sih biasanya
konsumen itu meminta panjang 4 meter, 5 meter, 6 meter dengan 6,2 meter. Oke, baik Mbak Sri. Jadi ada beberapa ketebalan juga ya Mbak Sri ya untuk trim decknya sendiri ya. Oke, kita udah ngulik nih masalah trim deck dan beberapa baja nih atap kita sudah ulik secara lebih detail ya Mbak Sri ya. Nih sekarang mungkin kita bicara tentang kalau trim deck sendiri Mbak Sri, kalau 025 sama 03 itu benar-benar real segitu atau gimana? Kalau untuk Garuda Deck sendiri ya Mbak Sri? Untuk Garuda Deck sendiri kita pastikan real ketebalannya 025 TCT, real 025 TCT. Kalau untuk 030 TCT kita real 030 TCT. Oke, nih jadi ini benar-benar kalau Garuda itu nggak usah khawatir ya untuk sahabat toko PJM yang lain. Jadi kalau memang dia 075, untuk bajanya dia 075 dan atapnya itu kalau dia bilang Garuda udah itu atapnya benar-benar 025 ya 025. Nah, sekarang nih kalau kita ngulik lagi nih setelah atap rumah jadi, kita kan pasti di bawahnya ada plafon nih Mbak Sri. Rangka plafon. Orang-orang juga udah banyak yang tahu tentang rangka plafon atau ada yang belum tahu dan masih pakai kayu. Di rangka plafon itu ada namanya holo, betul ya Mbak Sri ya? Iya, holo. Ya. Kalau brand kita namakan Garuda Tap. Kalau untuk Garuda Tap sendiri kita ada 3 ukuran ya, 3 dimensi. Yang pertama untuk di lapangan menyebutnya Garuda Tap 4x4. Itu Garuda 4x4 itu dimensinya 35 x 35 dengan ketebalan 030 mili. Ketebalan untuk Garuda Tap sendiri ini sama ya, 030 mili semua. Kemudian untuk holo Garuda Tap 2x4. Nah, untuk holo Garuda Tap 2x4 ini dimensinya itu 16 x 35 mili. Kemudian satu lagi itu holo Garuda Tap 2x4 mini. Jadi ukuran dimensinya lebih kecil ya. Yaitu dimensinya 16 x 32 mili. Untuk ketebalannya sih sama-sama 030 mili semua. Oke Mbak Sri, lagi ya. Kita udah ngulik tadi tentang rangka plafon nih. Rangka plafon dan selain rangka plafon, rangkanya plafon itu ada namanya wall angle ya Mbak Sri ya. Apakah di CV Area Jaya Mandiri sendiri juga produksi wall angle, Mbak Sri? Iya, seperti yang saya katakan tadi itu kan aksesoris puring ya. Jadi wall angle dengan shadow line kita produksi juga. Jadi CV Area Jaya Mandiri selain rangka plafon, rangka atap, rangka partisi, kita juga memproduksi wall angle dan shadow line. Oke, jadi ini sudah lengkap ya dari Arjaya Jaya Mandiri dan sudah akurat. Jadi kalau darinya itu Garuda Trust, jadi kalau beli brand Garuda nih, kalian beli baja gitu kan. Mungkin sahabat toko PJM dimanapun beli baja dan Garuda, sudah brandnya Garuda Trust, yakin bahwa itu ketebalannya memang real. Jadi yang mau ditekanin dari tadi, jadi dia tetap, jadi kita udah nggak was-was lagi bahwa itu nanti kita kena tipu karena kita nggak tahu, karena kita hanya biasa, orang biasa yang nggak tahu ketebalan, kurang lebih begitu ya Mbak Sri ya. Ya. Nah sekarang nih Mbak Sri, kalau selain plafon kita juga punya partisi ya. Apakah CV Area Jaya Mandiri juga punya rangka partisi? Iya, kita juga ada rangka partisi. Itu ada metal stud dengan runner ya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk ketersediaan stoknya. Kita juga ada rangka partisi. Jadi kita lengkap. Jadi kalau di CV Area Jaya Mandiri itu benar-benar lengkap ya. Jadi kalau sudah brandnya Garuda itu sudah pasti SNI dan bisa dipercaya ketebalannya. Jadi nggak tebal yang abal-abal gitu. Di era pandemi sendiri nih Mbak Sri, kita bicara di era pandemi seperti ini ya, sambil berjalan ekonomi yang mulai pulih, tapi kita harus tetap jaga protokol kesehatan ya, tetap ya.
ini salah satu upaya kita itu tetap mengedukasi seperti ini bersama semuanya agar tahu bahwa gimana cara memilih rangka baja dan rangka atas, juga rangka plafon dan rangka partisi yang baik. Dan Garuda sudah punya solusi akan hal tersebut. Mbak Sri, kalau boleh tahu nih, di era pandemi nih, penjualannya gimana Mbak Sri? Aduh, kalau apakah kita dan ini sih sebenarnya kayak langkah apa sih yang Mbak Sri lakukan untuk Garuda tetap eksis nih, walaupun di luaran banyak ya Mbak Sri, kita bicara brandnya nggak naik turun, terus ketebalannya ada yang dimain-mainkan. Nah, gimana ini untuk menjaga konsistennya si Garuda sendiri sih Mbak Sri? Tipsnya gitu, berbagi tips lah. Kalau kita ngomongin penjualan ya mungkin karena sekarang banyak sekali ya, mungkin pemain-pemain juga, pemain besar, pemain kecil juga banyak muncul ya. Jadi kompetitor-kompetitor lain juga yang berani main ketebalan, ya otomatis penjualan juga mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi sekali. Jadi mungkin ada naik ada turun ya teman-teman di sini. Iya, Pak. Terus untuk gimana sih biar jaga penjualan kita tetap ini ya, yang pertama ya mungkin kita mengupayakan ketersediaan stok ya. Kita pastikan ketersediaan stok itu kita selalu tersedia. Kemudian yang kedua, mungkin kita menjaga kualitas. Kita tetap yang utamakan itu adalah menjaga kualitas kita. Ya mungkin di luar sana banyak bermain dengan harga yang murah-murah, hancur-hancuran. Kalau kita Garuda Trust, kita tetap menjaga kualitas, itu yang utama. Kemudian yang ketiga, kita sih lagi dengan manajemen yang mungkin kita lagi merencanakan untuk reward untuk customer. Jadi mungkin kita akan memberikan reward gimana gitu. Itu sih upaya-upaya yang kita lagi jalankan. Tapi untuk Garuda Trust sendiri, walaupun kondisi kita lagi sulit, kita tidak mau menurunkan kualitasnya itu. Kita tetap mengupayakan kualitas dan ketersediaan stok. Oke, jadi kalau stok tenang. Jadi kalau di Garuda Trust itu selalu ada stok lah, selalu ready barangnya. Kebanyakan ready gitu. Jadi nggak usah sampai khawatir bahwa nanti diiming-imingi ini harganya murah tapi ada 3 bulan lagi. Nah, seperti itu nggak ada kalau di Garuda ya. Kalau harga itu real time hari itu berarti barangnya ada di hari itu. Betul ya Mbak Sri ya? Iya, betul. Betul sekali. Jadi gitu. Jadi kalau Garuda tuh nggak usah khawatir. Jadi ini adalah brand yang terpercaya pastinya kan, dengan ketebalan juga yang benar-benar real gitu. Oke, terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak Sri ya, telah gabung bersama podcastnya Toko PJM pada hari ini dan berbagi ilmu yang sangat banyak tentang perbajaringan gitu ya, dengan holo untuk plafon, juga partisi dan aksesoris lainnya seperti wall angel dan shadowland. Terima kasih banyak waktunya, sudah menantikan di ini. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan juga Mbak Sri buat sahabat Toko PJM yang sekarang sedang nonton video ini. Ya, untuk sahabat Toko PJM, kalau masih banyak mungkin masih bingung dengan penjelasan saya atau masih ingin bertanya lebih dalam lagi, ya mungkin teman-teman bisa kunjungi website kami ya di www.garudatrust.com. Kemudian bisa juga kunjungi sosial media kami, Instagramnya @garudatrust. Jadi kami siap menjawab semua pertanyaan dari sahabat Toko PJM. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih Mbak Sri atas waktunya. Jadi nanti linknya ada di bawah ini, untuk ada di deskripsi untuk link sosial media dan websitenya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. See you untuk podcast selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Sri. Terima kasih.